Selamat datang kembali di perkuliahan Fisika Dasar 2 mengenai medan listrik dan hukum Gauss. Kita di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai topik tersebut. Oke. Beberapa hal yang akan kita bahas di sini diantaranya pertama mengenai pengertian dari medan listrik, lalu medan listrik yang timbul akibat muatan titik, dipol listrik, muatan garis hingga akibat cakram bermuatan. Lalu nanti juga di sini akan dibahas mengenai pengertian dari flux listrik. Lalu kita akan masuk ke hukum Gauss dan aplikasi dari hukum Gauss. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama. Oke ya, jadi ketika ditanya mengenai medan listrik, apa sih yang dimaksud dengan medan listrik itu? Ya. Nah, medan listrik di sini ialah distribusi vektor atau dalam hal ini gaya di setiap titik dari suatu partikel bermuatan atau objek bermuatan ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai medan listrik, sebenarnya kita sedang melihat seberapa besar gaya yang ditimbulkan dari suatu partikel bermuatan atau objek bermuatan di suatu titik yang berjarak r dari muatan tersebut ya. Nah, jadi biasanya medan listrik ini berbicara mengenai pengaruh ya, pengaruh. Seberapa besar pengaruh partikel bermuatan terhadap suatu titik ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, biasanya medan listrik ini digambarkan melalui garis-garis ya, digambarkan melalui garis-garis vektor ya, karena tentu saja medan listrik ini merupakan besaran vektor ya. Nah, di sini kita lihat ya, garis medan ini digambarkan dengan garis vektor yang mana menunjukkan arah sebagai berikut ya. Di sini ada dua buah muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, kalau muatan positif, arah medannya itu ke segala arah yang arahnya keluar atau menjauhi muatan. Nah, sementara pada muatan negatif ya, arah medannya ialah dari segala arah menuju ke muatan ya, seperti itu, atau mendekat ke muatannya. Seperti itu ya. Nah, apabila ada suatu titik yang terkena pengaruh oleh dua buah muatan, maka medan di titik tersebut kita bisa menghitungnya atau mengetahuinya dengan menggunakan prinsip superposisi. Artinya, titik tersebut terpengaruh oleh muatan satu dan muatan lainnya. Nah, misalkan gambar seperti ini ya. Jadi misalkan kita lihat di sini ada dua muatan ya. Yang di kanan ini kita lihat arah medannya keluar, berarti dia muatan positif. Yang ini arah medannya ke dalam atau mendekati si muatan, artinya dia bermuatan negatif. Nah, misalkan ada satu titik di sini, maka titik ini yang berwarna merah ya, titik ini terpengaruh oleh muatan yang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Oleh karena itu, besar medan di titik ini adalah hasil dari superposisi atau penjumlahan dari kedua medan dari muatan sumber, seperti itu. Ya. Nah, untuk mengetahui persamaan matematisnya ya, secara matematis medan listrik itu bisa didefinisikan sebagai E sama dengan F per Q0. Nah, ini dari mana datangnya ya? Nah, untuk lebih jauh kita melihat uraian berikut ya. Nah, jadi untuk mengetahui besar medan listrik ya akibat suatu muatan titik Q ya di sembarang titik, maka kita menggunakan muatan uji Q0 ya. Jadi misalkan di sini kita gambarkan ada sebuah muatan sumber ya yang misalkan di sini muatan positif Q. Nah, tadi kita ingat bahwa arah medan yang bermuatan positif itu menuju keluar ya, berarti arah medannya keluar ya ke segala arah. Nah, di sini kita misalkan ingin mengukur medan listrik di suatu titik yang jaraknya R dari muatan ini. Jadi kita misalkan di sini titik R ya, titik yang jaraknya R ya, maksudnya titik yang jaraknya R. Nah, untuk mengetahui medan di sini kita menggunakan muatan uji Q0. Q0 kita umpamakan Q0 ini bermuatan positif. Nah, maka kita tahu ya, sebelumnya kita belajar mengenai gaya Coulomb, besar gaya atau interaksi antara dua muatan ini karena dia sejenis, maka gayanya tolak-menolak. Besarnya ialah ini ya, mengenai ini seperti pada hukum Coulomb ya. Seperti yang kita jelaskan pada materi sebelumnya, di mana besar gaya antara dua partikel bermuatan ialah
F sama dengan 1/4pi per epsilon 0 atau yang bisa kita sebut dengan K, konstanta elektrostatis, dikali dengan Q1 ya. Di sini kita sebut Q1, muatan sumber dikali dengan Q0 dibagi R kuadrat. Nah, maka muatan di titik R titik ini adalah ya, medan di titik R ini ialah E sama dengan besarnya gaya muatan tadi dibagi dengan muatan Q0. Nah, inilah yang disebut dengan medan listrik akibat muatan Q1. Ya, seperti itu. Nah, ini dia. Jadi untuk mengetahui besar suatu medan di satu titik kita menggunakan muatan uji Q0. Maka besar medannya ialah gaya tarik antara partikel bermuatan Q yang ingin kita Q1 yang ingin kita ukur dibagi dengan muatan Q0 ya. Seperti itu. Jadi gaya tarik menarik antara dua partikel ini dibagi dengan besarnya muatan partikel uji ya. Besarnya muatan dari muatan uji Q0 seperti itu. Nah, medan listrik pada Q0 oleh beberapa muatan ya. Di sini maksudnya apabila titik ini ya berada di antara beberapa muatan sumber, misalkan ada lagi muatan Q2 di sini positif atau muatan Q3 di sini negatif ya. Bahkan bisa sampai n muatan ya. Maka bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Kita di sini menggunakan prinsip superposisi. Ya, jadi kalau ada n muatan, maka kita bisa menjumlahkan E di titik ini ialah medan akibat muatan 1 E1, kemudian medan akibat muatan 2 E2, medan akibat muatan 3 E3 dan seterusnya sampai E ke n. Seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita akan melihat medan listrik akibat dipol listrik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dipol listrik? Nah, dipol listrik itu adalah sepasang muatan listrik yang besar muatannya sama namun berlainan jenis. Nah, artinya apa? Ketika kita berbicara mengenai dipol, sudah pasti di situ ada muatan positif dan negatif yang hadir secara bersamaan. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada dipol listrik, di mana di sini ada muatan Q1 positif dan muatan Q2 negatif. Besarnya sama tetapi berbeda jenis. Artinya satu muatan positif, satunya muatan negatif, tapi besar muatannya sama. Nah, kita akan melihat ya di sini. Kalau di sini ada titik P ya, maka titik P ini pertama dia akan terpengaruh oleh medan akibat muatan 1 ya, yang arahnya ke arah sumbu Y ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini disebut E1 dan karena dia lihat di sini arahnya, karena dia ini muatan positif ya, sumbernya positif, maka titik ini akan terpengaruh medan yang arahnya menjauhi ke sana ya, menjauh atau keluar. Nah, sementara di sini ada muatan Q2 yang mana medannya mendekati muatan sumber. Berarti di sini dia juga terpengaruh oleh medan E2 yang arahnya ke sini. Ya, jadi besarnya medan di titik P itu adalah ya E1 ditambah E2. Nah, di sini kita menggunakan prinsip superposisi. Nah, ingat tadi bahwa medan listrik itu merupakan besaran vektor. Nah, karena dia besaran vektor, maka kita mengoperasikannya atau menjumlahnya juga menggunakan aturan dari vektor ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat contoh soal berikut. Ya, di sini dengan gambar yang sama ya. Di sini kita lihat ada dua buah muatan ya, Q1 dan Q2 ya. Di sini titik P berada di antara pengaruh oleh dua buah muatan, yaitu positif Q1 ya, yang besar muatannya 7 mikrokolom, terletak di titik referensi ya, di sini titik referensi dalam arah YX ya, kita menggunakan koordinat YX. Arah referensi berarti di titik 0,0 ya. Nah, dan di sini ada muatan Q2 ya, ini maksudnya muatan Q2 yang besarnya minus 5 mikrokolom, terletak di sumbu X ya, seperti ini, yang jaraknya 0,3 meter dari Q1. Nah, hitung medan listrik pada titik P yang terletak pada 0,04 meter, artinya dia terletak pada X0 ya, X-nya di 0 berarti di sini, dan Y 0,4 berarti di sini. Artinya jaraknya ke Q1 itu 0,4. Nah, jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Nah, seperti tadi ya, karena ini merupakan titik P berada di antara dua buah muatan sumber, artinya dia terpengaruh oleh kedua muatan sumber ini, sehingga nanti di titik P ini dia akan
terkena oleh dua buah medan. Pertama E1, yaitu medan listrik akibat muatan 1, Q1, dan medan 2 ya adalah medan listrik akibat muatan Q2. Seperti itu. Sehingga resultannya ialah ini ya, karena tadi dia medan ini besaran vektor, maka kita menjumlahkannya atau mengoperasikannya atau mensuperposisikannya menggunakan aturan vektor. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan ya. Jadi berikut penyelesaiannya. Nah, karena kita sudah tahu tadi ya, nanti E di sini ya. E di sini ialah E1 ya, jangan lupa ada simbol vektornya E1 ditambah E2. Nah, kita lihat dulu di sini. Jadi, untuk menghitung E, maka kita harus tahu dulu E1 dan E2. Nah, terus untuk selanjutnya, karena ini adalah besaran vektor, maka medan ini nanti akan dinyatakan dalam komponen vektor. Nah, karena ini dalam komponen 2 dimensi, maka nanti dia akan dinyatakan dalam arah I dan arah J, yang mana I itu menyatakan ke arah sumbu X dan J menyatakan ke arah sumbu Y ya. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, pertama kita hitung dulu E1 ya. Nah, di sini E1 kita menggunakan persamaan ini ya, di mana medan listrik akibat muatan 1 ialah K dikali Q1 dibagi R1 kuadrat. R1 berarti jarak dari muatan 1 ke titik P ya. Nah, jadi E1 ya, kita di sini masukkan angkanya, maka kita peroleh medan listrik di titik P akibat muatan 1 ialah ini 3,9 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Di sini kita memperoleh E1 ya, ini besarnya E1. Nah, kemudian E2 adalah besarnya ya, besar medan di titik P akibat muatan 2. Yang mana kita langsung masukkan saja di sini. K kali Q2 dibagi R2 kuadrat. Berarti R2 ialah jarak dari Q2 ke titik P ya. Nah, di sini kenapa bisa 0,5? Kita menggunakan segitiga ini ya, Pitagoras ya, 4, 0,4, 0,3. Kalau 0,4, 0,3 maka di sini pasti 0,5 ya. Di sini kita menggunakan aturan Pitagoras untuk menghitung panjang dari jarak dari titik P ke Q2. Nah, di sini kita memperoleh besarnya E2 ialah 1,8 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, sekarang ini tadi kan ini kita sudah menghitung besarnya. Nah, karena medan ini besaran vektor, maka nilai ini harus dinyatakan ya, nilai itu, besar pada besaran vektor, nilai juga harus dinyatakan dalam arah ya. Berarti selain punya nilai, dia juga punya arah. Maka E1 ini ya, kita lihat E1 arahnya ke sumbu Y ya, dan dia tidak punya komponen ke sumbu X. Maka kita bisa tulis E1 ialah 3,9 kali 10 pangkat 5 J ya. Jadi ini sudah jelas arahnya hanya ke sumbu J, dia hanya ke sumbu vertikal, jadi J. Nah, sementara E2 kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan gambar ini, E2 ya, E2 itu punya komponen ke arah X ya. Sorry, ini E2 ya. Kita lihat E2 ini yang arahnya ke bawah sini. Nah, E2 dia punya komponen ke arah X, kita sebut ini E2X, dan punya komponen ya ke bawah sini ke arah Y, E2Y. Nah, maka nanti kita bisa tulis ya, E2 ya adalah E2X ya dalam arah I ditambah E2Y dalam arah J ya, seperti ini. Jadi kita akan nulis E seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa E2X dan berapa E2Y? Nah, sekarang kita lihat. Kita tahu ya, E2 ini besarnya ialah 1,8 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, kita sudah tahu besarnya, maka untuk kita lihat di sini, di mana ini punya besar sudut theta ya, antara E2 dan komponen horizontal. Maka E2X ya, E2X ialah, kita lihat karena di samping ya, di samping sudut, maka E2X ialah E2 cos theta. Nah, sementara E2Y adalah komponen vertikal ke bawah di depan sudut, berarti sinus ya. Maka E2Y kita proyeksikan E2 ke sumbu Y ialah E2 sin theta. Nah, kita sudah punya E2 cos theta dan E2 sin theta yang masing-masing ke arah X dan ke arah Y.
Yang jadi pertanyaan, cos theta dan sin theta dari mana? Nah, kita lihat segitiga ini. Di sini ada theta ya. Nah, di sini ada theta. Nah, kita lihat ya, karena ini sama-sama theta ya. Ini theta dan ini theta. Maka karena sudah jelas ya, kalau di sini theta, maka sudut di sini juga theta juga. Nah, maka demikian kita bisa menentukan besarnya cos theta. Cos theta ialah samping, berarti 0,3 dibagi miring. Ya, berarti cos theta ialah samping 0,3 dibagi miring 0,5, sehingga kita tahu cos theta ialah 3/5. Nah, sementara sin theta ialah depan dibagi miring 0,4 dibagi 0,5, sehingga kita bisa tulis sin theta ialah 4/5. Nah, dengan demikian ya, kita tuliskan E2 besar arah medan E2 ya dalam komponen vektor ialah E2x ya, kita tulis dulu E2x arah I ditambah ya, ditambah E2 Y dalam arah J. Nah, kita lihat di sini E2x ya, dia arahnya ke X positif, maka kita tulis E2 cos theta. E2 cos theta berarti E2 dikali 3/5, maka kita tulis di sini 3/5 E2 ya I. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini E2 dalam arah Y, karena dia arahnya ke bawah, maka kita ganti di sini negatif ya. E2Y ialah E2 sin theta, berarti E2 dikali 4/5, maka ini 4/5 E2J. Nah, inilah komponen dari E2 ya, vektor dari medan E2 ke arah I dan ke arah J. Nah, kita sudah punya 3/5 kali E2I min 4/5 E2J. Nah, kita sudah punya E2, maka E2 kita masukkan ke persamaan ini, lalu kita akan peroleh E2 ialah ini ya. Jadi, E2 kita masukkan ke sini dan kita peroleh E2 ialah ini. Nah, dengan demikian tadi kita tahu bahwa besarnya medan di titik E ialah E1 ditambah E2, maka kita jumlahkan E1 dan E2. Nah, karena di sini sudah jelas arah komponennya, maka yang I kita jumlahkan dengan I, yang J kita jumlahkan dengan J ya. Jadi E sama dengan E1J ya ditambah E2J, kemudian E1I ditambah E2I, seperti itu ya. Jadi yang sekomponen kita jumlahkan. Maka kita peroleh ya, E ialah seperti ini, E1 ditambah E2. Besarnya ialah 1,1 kali 10 pangkat 5I ditambah 2,5 kali 10 pangkat 5J Newton per kolom ya. Ini adalah hasil superposisi antara dua medan di titik P. Jadi inilah besar medan listrik di titik P. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai medan listrik akibat muatan garis. Dalam hal ini ialah batang bermuatan. Nah, jadi misalkan di sini ada sebuah batang ya dengan panjang L. Kemudian di sini ada titik P yang arahnya sesumbu ya, satu sumbu dengan arah pertambahan panjang batang ya. Jadi dia berada dalam sumbu X ya. Yang mana jarak titik P ini ialah A dari ujung batang. Nah, berapakah medan dari di titik P ini akibat batang bermuatan ini? Nah, untuk menghitung ini ya, ini kita mengingat lagi seperti pada waktu kita menghitung pusat massa pada atau pusat massa atau momen inersia pada rigid body ya, atau benda yang memiliki dimensi panjang, luasan ataupun volume. Nah, untuk menghitung muatan di titik P ini, maka kita mengumpamakan ya, kita mengambil sebuah elemen ya. Di sini elemen dari elemen panjang dari batang ini ialah dx ya. Nah, maka medan ialah DE ya. Kita di sini karena ini kita mengambil elemen di sini, maka medan di titik P akibat elemen dx ini ialah kita sebut dengan DE. DE sama dengan K dikali dq dibagi X kuadrat sama dengan ya. Kita lihat kenapa X kuadrat, karena jarak ya, jarak dari titik P ke dx ini ialah X ya, X kuadrat. Nah, ini sama dengan K dikali lambda kali dx per X kuadrat. Nah, di sini kita lihat ada lambda. Nah, sebenarnya
lambda ini apa sih? Nah, lambda ini adalah distribusi muatan ya, artinya besar muatan ya per satuan panjang ya, per satuan panjang. Nah, jadi kita lihat berapa banyaknya muatan yang terdistribusi dalam panjang batang ini ya. Jadi kita lihat seberapa besarnya muatan yang terdistribusi dalam batang ini ya. Atau dengan kata lain, ini kita sedang membicarakan mengenai kerapatan muatan. Nah, kita perlu ingat lagi ya. Ini mirip dengan waktu kita belajar mengenai distribusi massa. Nah, tapi di sini kita akan membahas mengenai distribusi muatan ya. Distribusi muatan. Nah, kita ingat ya waktu belajar mengenai pusat massa dan momen inersia. Nah, pusat massa itu bisa dinyatakan, bisa terdistribusi ke dimensi panjang, dimensi luasan, bahkan volume. Nah, sama juga di dalam hal distribusi muatan ya. Kita ingat misalkan dia benda satu dimensi ya, maka dia dalam arah panjang. Nah, maka kita rapat massa persatuan panjang itu disebut dengan lambda ya, artinya Q dibagi dengan panjang ya. Katakan panjang itu L. Nah, untuk benda dua dimensi yang berupa luasan ya, ini biasanya disebut dengan sigma ya. Sigma itu banyaknya muatan yang per satuan luas ya. Jadi besarnya muatan yang terdistribusi dalam suatu luasan. Nah, yang tiga dimensi ini benda bervolume ya, ini biasanya dinyatakan dalam rho. Yang mana rho ini ialah besarnya muatan per satuan volume ya, seperti itu. Itu sedikit review. Dan ini juga sedikit review, dan kita mencoba menggunakan review tersebut untuk distribusi muatan ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, jadi kita lihat dq di sini ya. Kalau tadi lambda besar muatan persatuan panjang, berarti lambda sama dengan dq ya. dq per L ya. Seperti itu. dq ialah dq per dx, dq per dx. Nah, dengan demikian kita bisa tulis dq ialah lambda per dx ya. Kalau lambda sama dengan dq per dx, maka dq ialah lambda dikali dx, sehingga dq ini kita gantikan dengan lambda dx ya. Nah, dengan demikian kalau sudah seperti ini kita bisa mengintegralkan ya. Di sini kita integralkan ialah integral dE ialah E, dan ini kita mengintegralkan dari ujung batang ke ujung batang lain kan. Berarti kita menjumlahkan dari ujung batang sampai ke batang. Nah, kita lihat di sini. Ini ialah jaraknya ialah dari A ya. Kita lihat, kita hitungnya ini 0. Maka ujung ini ya kita mengintegralkan dari ujung ini sampai ke ujung ini. Nah, kita lihat, maka ujung ini ialah A. Nah, ujung di sini ya yang paling kanan ialah L ditambah A. Maka kita integralkan dari A sampai L plus A. Nah, kita integralkan ya. Kita integralkan. K lambda ini adalah konstanta, maka kita tidak perlu hiraukan. Kita tulis K lambda. Integral dari dx per x kuadrat ialah minus ya. Kita taruh depan minus seper x ya. Nah, setelah itu kita masukkan syarat batasnya ya. Di sini kita jangan lupa tulis ini A, L plus A. Nah, kita masukkan ke syarat batas ini sehingga kita peroleh ini. Nah, dengan demikian kita bisa peroleh bahwa besarnya medan akibat batang bermuatan ya ialah K kali Q per A kali L plus A ya, seperti itu. Nah, Q ini dari mana? Nah, Q ini dari lambda ya. Lambda dikalikan dengan L ya, seperti itu. Nah, kayak inilah medan listrik akibat batang bermuatan. Nah, sekarang ini kita akan melihat medan listrik akibat muatan garis juga, tapi ini pada cincin bermuatan ya. Kita saksikan di sini, ini ada sebuah cincin yang bermuatan positif. Nah, di sini ada titik P ya. Di sini kita akan menghitung besarnya medan listrik di titik P ya. Kalau kita buat dalam arah kartesian ya, di titik P ini adalah searah dengan sumbu X. Nah, dengan demikian kita bisa tulis seperti berikut ya. Nah, maka medan di titik P ialah sama dengan medan listrik di arah sumbu X ya. Maka kita bisa tulis dx ialah dE cos theta. Cos theta ya. Nah, ialah cos theta di sini K kali dq per R kuadrat ya, karena jaraknya
ialah R ya, dari elemen ke sini R kuadrat. Nah, sementara cos theta, kita ingat theta di sini, theta samping ialah X, miringnya R ya. Jadi cos theta ialah samping X dibagi dengan miringnya R. Seperti itu, jadi X per R. Nah, ini kemudian di sini kita juga menggunakan ya, di sini R kuadrat ya. R kuadrat kita bisa gantikan ya dengan X plus A. Dari mana? Kita lihat di sini adalah segitiga siku-siku ya. Maka R ialah, kita lihat R ialah A kuadrat ditambah X kuadrat ya. Kita menggunakan Pitagoras. Jadi R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Nah, kita masukkan sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita integralkan ya. Kemudian diperolehlah muatan ke arah X seperti ini.